Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu, pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Belajar di rumah bersama keluarga, teman bapak, ibu, menyenangkan juga? Terima kasih. Itu baiklah, bapak akan menyapa kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Baik-baik juga? Terima kasih. Bagaimana Rizky? Muhammad Rizky, bagaimana kabarnya? Ihsan, bagaimana kabarnya di Pak hari ini? Oke, terima kasih. Guru IPA 2, bagaimana dia? Kabarnya bagaimana dia? Terima kasih. Siswa. Terima kasih. Kemudian 10 agama, bagaimana dengan kasih? Kabarnya baik-baik bukan? Adit, bagaimana Adit? Terima kasih. Sekolah IPS bagaimana dengan Mas Tira dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik. Yang semua belajar bersama keluarga di rumah tanpa mengganggu aktivitas lain. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Baiklah, Bapak akan menjelaskan pelajaran Al-Quran Hadis kali ini, yaitu macam-macam sunnah Nabi. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran Al-Quran Hadis KD 3.8, yaitu macam-macam sunnah Nabi. Macam-macam sunnah Nabi ada 4. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hamiyah. Anak sekalian, yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud pernyataan di sini adalah sabda Nabi SAW dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk seperti khutbah dan dialog kepada para sahabat. Contohnya hadis tentang persatuan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui hadis fi'liyah, ciri-cirinya adalah terdapat kata-kata kana, yakunu, atau ro'aitu, ro'aina. Sebagai contoh sunnah fi'liyah adalah wasollu kama ro'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sunnah takririyah. Yang dimaksud sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Contoh, seperti pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan, diantaranya adalah seperti daging zab. Maka beliau tidak memakannya, sehingga Khalid bin Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku. Yang keempat anak-anak sekalian adalah sunnah hamiyah. Yang dimaksud sunnah hamiyah adalah suatu yang dikehendaki Nabi SAW tetapi belum dikerjakan. Contohnya, ketika beliau hendak menjalankan puasa pada tanggal 9 Asyura, namun begitu datang tanggal 9 Asyura, Rasulullah tidak sempat mengerjakannya, sehingga tahun depan
Rasulullah hingga wafatnya beliau tidak menjalankan puasa Asyura. Itulah anak-anak sekalian, 4 sunnah Nabi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa belajar dengan baik di rumah. Untuk sebagai bahan evaluasi, Bapak akan menunjukkan evaluasi pada hari ini untuk dikerjakan. Anak sekalian, evaluasi kali ini yang pertama adalah tugas untuk kalian, yaitu tugas untuk KD 4.8. Tugasnya adalah mencari hadis fi'liyah lengkap dengan sanad, matan, dan rawinya. Yang kedua, untuk evaluasi nilai ulangan harian, yaitu KD 3.8. Yang pertama, apa yang dimaksud sunnah qauliyah menurut istilah. Yang kedua, apa pengertian sunnah fi'liyah secara istilah. Yang ketiga, jelaskan pengertian sunnah hamiyah. Yang keempat, tuliskan contoh hadis yang termasuk kategori sunnah fi'liyah. Yang kelima, bedakan antara sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Selamat bertugas, selamat mengerjakan. Pastikan kalian semua bergabung dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas ini. Tugas ini dikumpulkan pada saat sekolah masuk kembali. Selamat belajar bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.